Layanan Indonesia katanya ramah lansia. Lansia mana? Bangsanya semua pada tumbang, jangankan yang lansia, yang muda pun semua banyak yang pada tumbang. Tenaga medis perbandingannya nggak sesuai. Seharusnya di data jumlah lansia itu kan udah jelas, bapak-bapak yang di kementerian gitu loh. Untuk penyelenggaraan haji selanjutnya lah Pak, koreksi saja dari kami tahun 2023 ini seperti ini Pak. Kita sampai dari jam 2 malam. Bayangkan baru sekarang naik bis itu jam 11 Pak. Sarapan aja belum? Sarapan tidak. Ya sarapan enggak masalah lah Pak ya. Yang penting kita cepat sampai gitu, bisa istirahat. Ini semalaman kita enggak tidur nungguin bis Pak. Gitu loh. Mohon jadi pertimbangan koreksinya Bapak untuk penyelenggaraan jamaah tahun selanjutnya Pak. Kasihan, apalagi tahun ini ramah lansia. Ramah lansia, iya ramah Pak, gitu loh maksud saya. Diringi dengan petugasnya juga yang banyak Pak. Jangan sampai jamaah yang haji yang lain yang korban, bukan jadi korban ya, kasihan lah juga Pak, gitu loh. Lansia tuh masing-masing punya tas Pak, harus dipikirkan. Kadang tasnya juga lebih besar dari tas kami gitu Pak. Bingung membawanya, tas kita, barang kita sendiri, terus mau dorongin kursi roda lansia, coba Pak dipikirin seperti apa. Itu aja sih koreksinya Pak. Sejumlah masalah didapati dalam pelaksanaan haji tahun ini. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, TBAC Hasan Sazili, membeberkan beberapa temuan, terutama layanan saat puncak ibadah haji. Hal pertama yang ia kritisi adalah Masyarik atau perusahaan penyedia layanan haji dari Arab Saudi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini menilai Masyarik tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Musdalifah, dan Mina, terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi. Lalu dari Arafah mereka dimobilisir menuju Musdalifah yang ternyata kapasitas bisnya sangat terbatas karena mereka istilahnya taradudi. Jadi si bis itu tidak hanya spesifik nganterin jamaah satu jamaah, tetapi dia akan puter-puter gonta-ganti jamaah. Ini yang membuat keterlambatan. Satu terlambat maka semua jadi terlambat. Jadi faktor pertama memang kelelahan dan juga kurangnya asupan makanan dari jamaah. Itu yang membuat jamaah akhirnya ketika di Muzdalifah sampai ada yang sampai 10 jam itu mengalami lemas, apalagi para jamaah haji yang lansia. Problem ini yang menjadi diskusi awal dari tim pengawas untuk catatan tahun yang akan datang, bagaimana asupan karbohidrat terutama protein lalu gizi, artinya makan jamaah haji ini terpenuhi apalagi menjelang wukuf di Padang Arafah. Ia mengaku banyak menemukan jemaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina, termasuk kapasitas kamar mandi yang jauh dari kebutuhan jemaah haji Indonesia. Ditambah lagi, manajemen penempatan jemaah saat kedatangan yang sangat amburadul dan acak-acakan. Ditemukan banyak antar jemaah rebutan tenda. Selain itu, ia juga menyoroti distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina. Ia menilai distribusi makanan acak-acakan sehingga banyak jemaah yang kelaparan dan letih. Saja kalau kita memang bisa menolong jamaah haji Indonesia ini, tolong bantu ini. Jamaah haji terbengkalai di Musdalifah ini tolong dibantu ini. Bagaimana ini pemerintah atau yang berwenang tolong dibantu. Kasihan ibu-ibu yang lansia ini, tolong dibantu kasihan. Keterlambatan makanan selama di Mina bagi jemaah, banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapean dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan. Selain itu, Aceh menyebut jumlah kamar mandi tidak sesuai dengan jumlah jemaah haji hingga memicu antrian panjang. Kamar mandi di tenda Mina dan Arafah masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet. Apalagi seharusnya diperhatikan jumlah toilet yang lebih banyak untuk perempuan, karena jumlah jemaah haji Indonesia lebih banyak perempuannya. Ini tenda haji khusus, toilet, banyak jemaah tidur di pinggir toilet karena kamarnya nggak cukup. Tidur di luar. Mereka membayar mahal dan toiletnya juga relatif terbatas. Hal lain adalah akomodasi atau transportasi jemaah haji. Ia menilai transportasi jemaah haji selama Armusna tidak terkelola dengan baik.
kasus terlantarnya jemaah di Musdalifah juga kesalahan fatal. Manajemen transportasi yang membawa jemaah yang bergerak selama Ar-Musna tidak terkelola dengan baik. Kasus bus Tarududi yang membawa jemaah dari Musdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal sudah diingatkan saat rapat persiapan Ar-Musna. Ini kondisi terakhir di Musdalifah. Sepanjang kita menyisir, hanya 1-2 orang yang tertinggal dan itu harus dievakuasi melalui ambulan. Tadi jam 1.30 sudah banyak terevakuasi, alhamdulillah sudah selesai di Musdalifah. Meskipun secara posisi makam belum teratur, artinya kita mendorong jamaah untuk keluar dulu dari Musdalifah. Nah, mitigasi kita adalah nanti sampai di Mina, karena penempatan juga memang harus diatur ulang. Kita akan ngecek ke maktab-maktab yang ada di Mina, apakah mereka menempati maktabnya sesuai dengan yang sudah ditentukan atau tidak. Karena di beberapa tempat itu sudah over capacity, sudah penuh dan bahkan kapasitasnya sudah meluber kemana-mana. Tetapi yang nanti kita lakukan adalah apakah mereka betul jamaah di situ atau limpahan dari yang lain ya, yang belum menempati yang sesungguhnya. Terakhir adalah fasilitas lansia yang tidak optimal. Beberapa fasilitas bagi lansia disarankan seperti kursi roda, golf car ditemukan tidak optimal. Berdasarkan catatan itu, pihaknya meminta pemerintah meninjau ulang masyarik. Ia meminta pemerintah menyampaikan protes keras terhadap pemerintah Arab Saudi atas pelayanan masyarik yang bermasalah. Pemerintah Indonesia harus meninjau ulang keberadaan masyarik atau penyedia layanan dari pihak Arab Saudi. Setelah musim haji selesai, dirinya akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan sana-sini. Sejumlah jamaah yang kondisi kesehatannya menurun akibat kelelahan ya. Semalaman mereka sudah di Musdalifah dan mereka menunggu evakuasi atau pendorongan ke lokasi di Mina ya, ke tenda-tenda mereka. Tetapi jemputannya karena situasi juga sangat padat dan trafiknya juga sangat padat, sehingga untuk gelombang berikutnya setelah gelombang-gelombang awal diberangkatkan ke Mina, maka mereka beberapa bis ya armada sebagian besar tidak bisa kembali ke Musdalifah. Nah, dari situlah sebetulnya awalnya. Jadi Kementerian Agama sudah bekerja sama dan seluruh dengan beberapa vendor ya di sini, termasuk di situ adalah perusahaan-perusahaan bis yang mereka sudah punya jadwal untuk menjemput jamaah kita. Tetapi jemputan tidak datang ya tepat waktu, dan itulah yang kemudian menjadi awal di mana kesulitan mulai didapatkan ya. Pagi hari matahari mulai naik dan cuaca juga sudah mulai cuaca sudah mulai panas. Nah, di situ ada kekhawatiran ya, tingkat kehausan jamaah juga meningkat, butuh suplemen dan lain-lain lah. Nah, dari situlah kemudian ada kepanikan lah. Memang ada beberapa jamaah juga yang dirawat ya, setahu kami. Loyalis Presiden Jokowi yang juga pegiat media sosial dan kini menjadi relawan Ganjar Pranowo, John Sitorus alias Miduk, memastikan bahwa pengakuan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan yang diundang Kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji adalah bohong belaka. Sebab, kata John Sitorus, terbukti Anies Baswedan dan keluarga menunaikan ibadah haji menggunakan jasa travel Dream Tour. John Sitorus menuliskan, jadi jujurlah, jangan biasakan bohong. Apalagi Anies mengatakan ia naik haji diundang Raja Salman dan diberikan tempat tinggal atau guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Pak Anies kesini pribadi apa ada undangan dari kerajaan, Pak? Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Doa untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih adil, masyarakatnya lebih makmur, insya Allah
Menanggapi hal itu, loyalis Jokowi yang juga pegiat media sosial kini menjadi relawan Ganjar Pranowo. Penjual es John Sitorus menyindir Anies Baswedan dan mengatakan pengakuannya itu ngibul dan berbohong. Menurut Miduk, pengakuan Anies Baswedan adalah pengakuan fiktif. Sebab menurutnya Anies Baswedan bukan undangan Raja Salman untuk naik haji, tapi menggunakan jasa travel mewah yang tentunya dilengkapi dengan fasilitas mewah. John Sitorus menuliskan, ngakunya diundang Kerajaan Arab Saudi, ternyata pakai jasa Dream Tour dengan segala fasilitasnya. Yang jelas terlihat mewah, ada kendaraan khusus, ada tempat menginap khusus. Pegiat media sosial ini menuding Anies berbohong telah diundang Raja Salman untuk naik haji. Jadi jujurlah, ya jangan biasakan bohong. Disenggol berkali-kali oleh tentara kerajaan Arab itu fakta memalukan. John Sitorus juga membagikan video pelepasan jemaah haji tamu undangan Raja Salman. Dalam video itu disebutkan beberapa nama yang diundang seperti Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dan lain sebagainya. Sebelumnya, Anies mengaku bersyukur atas undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said menyatakan, pertemuan Anies Baswedan dengan Puan Maharani di Tanah Suci menunjukkan keinginan yang sama untuk memperbaiki bangsa. Menurutnya, kehangatan pertemuan keduanya membawa kesejukan untuk masyarakat jelang pemilu 2024. Ia bersyukur perkembangan yang akhir ini terjadi. Bahasan batin yang sesungguhnya sama menginginkan yang terbaik untuk negeri. Semoga terus bersemayam dalam jiwa para pemimpin politik. Saya melihat kedua-duanya ceria, termasuk Ibu Puan juga ceria, Pak Dubes ceria, Ketua Dewan Pers ceria, Prof. Nasar ceria, semuanya senang karena emang hari raya momennya. Beliau, Pangeran Muhammad bin Salman mengundang juga dalam rangka momen hari raya Eid Mubarak. Semuanya ceria, semuanya gembira, semuanya tidak menampakkan wajah yang bersungut-sungut, wajah yang kesel, wajah permusuhan, tidak ada. Dan saling saut-sautan, ngomong macam-macam dah, bercanda ini bercanda itu juga. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak publik yang meragukan kan, benar nggak Pak Ganjar diundang, benar nggak Pak Anies diundang, dan itu menjadi jawaban bahwa dua-duanya memang diundang, termasuk Ibu Puan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun Puan dan Anies bertemu di Mina, Arab Saudi saat lempar jumroh. Keduanya disebut tidak sengaja bertemu, lalu berbincang dengan akrab dan saling mendoakan masing-masing. Dalam pandangan Sudirman, pertemuan keduanya bisa menurunkan tensi pendukung masing-masing yang kian meninggi jelang kontestasi elektoral. Sosial bahwa Anies berangkat haji diundang khusus oleh Raja Salman. Jadi kayak warga negara spesial gitu deh. Diundang ke sana untuk melaksanakan ibadah haji atas undangan Kerajaan Saudi. Tapi ternyata ada satu perusahaan tour and travel itu bilang bahwa Anies berangkat haji lewat jasa mereka, namanya Dream Tour, dan jelas itu mereka menjadikan Anies sebagai endorse atau sebagai bintang iklan yang menggunakan jasa Dream Tour itu. Sementara itu, para buzzer politik menyerang Anies Baswedan bahwa ada perbedaan signifikan dari dua bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang sama-sama sedang menunaikan ibadah haji di Mekah. Keduanya juga sama-sama diundang khusus Kerajaan Arab Saudi. Menurut para buzzer, Anies sejak keberangkatannya ke Tanah Suci dari Jakarta, hampir semuanya dijadikan bahan konten di media sosial. Momen ibadah ini dijadikan bahan konten di media sosial Anies sejak keberangkatannya. Sebaliknya, tidak ada postingan serupa di media sosial Ganjar, setidaknya di IG. Banyak buzzer lantas mempertanyakan pola pikir kedua bakal capres ini dalam menyikapi momen pelaksanaan haji. Tentu saja, cuitan para buzzer tersebut ditanggapi miring oleh para netizen. Apalagi beberapa hari ini Anies Baswedan kerap diserang buzzer terkait pelaksanaan haji. Assalamualaikum.
عليكم. السلام ورحمة الله. هذا maju ya Mas. Anies Jokowi 200. Anies 100.000. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mendapat kehormatan istimewa bertepatan di hari Idul Adha. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud di Istana Mina. Bin Salman sengaja menggelar pertemuan bagi para pejabat kerajaan Saudi, kepala pemerintahan, delegasi, tokoh agama, dan figur-figur publik yang menjadi tamu undangan VIP Haji tahun 2023. Pada pidato pembuka, Bin Salman menjabat tangan Raja Malaysia, Presiden Senegal, Bangladesh, dan Pakistan, Wakil Presiden Malawi, Perdana Menteri Mesir, Libanon, Palestina, Somalia, Niger, dan para juru bicara parlemen di beberapa negara Islam. Bin Salman mengatakan, ia merasa terhormat atas nama penjaga dua masjid suci, Raja Salman bin Abdul Aziz, untuk menyambut Anda dari sekitar Masjidil Haram dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha yang penuh berkah kepada jamaah haji dan negara-negara Islam. Sayyidi Khadim Haramain Syarifain Malik Salman bin Abdul Aziz hafizahullah أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين والحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك ونسأل الله العلي القدير أن يعيد على بلادنا وعلى الأمة الإسلامية وهي تنعم بالخير والسلام. Anies Baswedan juga mendapatkan kehormatan berjabat tangan dengan Bin Salman. Anies Baswedan nampak sumringah. Adapun baca pres PDIP Ganjar Pranowo tampak duduk di antara para undangan kerajaan Arab Saudi. Dalam pidatonya, Bin Salman mengatakan sejak berdiri kerajaan Arab Saudi telah melayani, merawat, dan menjadikan dua masjid terdepan dalam kepentingan. Anies pun lalu mengunggah fotonya bersama Bin Salman di media sosial. Anies tampak menggunakan batik bermotif dan dilengkapi kopiah berwarna hitam. Anies dan Pangeran Muhammad bin Salman tampak saling melontarkan senyum ketika bersalaman. Keduanya saling bertemu ketika umat Islam tengah merayakan Hari Raya Idul Adha. Anies pun turut berterima kasih kepada Pangeran Muhammad bin Salman karena sudah diterima dengan baik ketika menjadi tamu. Ia juga menitipkan salam kepada ayahanda Pangeran Muhammad bin Salman Saud, Raja Salman. Sebelumnya, penghapusan foto Anies Baswedan bersama Ganjar Pranowo saat ibadah haji dimaknai sebagai pertarungan politik antar gerbong koalisi. PDIP sedang menyampaikan perlawanan kepada lawan politiknya, yaitu Koalisi Perubahan. Sebelumnya, suasana damai dan sejuk antara bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di sela-sela menunaikan ibadah haji tergambar dalam foto yang diunggah politikus P3 yang juga Kepala Bappenas Suharso Manoarfa. Warganet pun merespon positif foto yang viral di medsos tersebut. Namun, warganet di Twitter kemudian dibuat geger dengan unggahan akun Twitter resmi PDIP yang mengunggah foto sama, tetapi dengan wajah Anies dan istrinya yang dihilangkan. Sehingga hanya wajah Ganjar dan istri serta Suharso Manoarfa dan istri yang tampak. Di tengah upaya menciptakan kesejukan menuju Pilpres 2024, provokasi menjadi hal menarik bagi sebagian pihak. Baik kampanye hitam maupun kampanye negatif masih akan tetap berseliweran di Pilpres mendatang, terutama dari kalangan pendukung masing-masing capres yang tidak komitmen dan menjunjung persaudaraan dan politik teduh. Tugaskan dari buzzer begitu ya, dan salah satu buzzer yang memang memunculkan ini namanya adalah kemarin sudah kita bahas, namanya adalah John Sitorus begitu Mas Irsul. Ini orang yang memiliki jejak dari sejak Pilkada DKI Jakarta lalu. Jadi dia adalah pendukung dari Pak Ahok begitu, dan kemudian dia setelah Ahok kalah, saya sih melihat ini ada indikasi apa ya, tidak menerima dari situasi yang terjadi. Lah ini yang belum move on gitu ya. Ya, ini kelompok-kelompok yang belum move on begitu. Dan kalau dari ininya juga saya melihat ada kecenderungan Islamofobia juga. Walaupun mungkin maaf kalau dilihat dari namanya bisa jadi dia juga beragama memang bukan beragama Islam begitu. Sinetron terbaru dulu tukang bubur naik haji. Sekarang judulnya terbaru tukang ngibul naik haji. Kita sikapi karena saya kira ini situasi menyedihkan, apalagi kalau satu tadi menyangkut orang sedang melaksanakan haji, kemudian bahkan di sana Pak Ganjar Pranowo bertemu dengan Pak Anies Baswedan, foto-foto senyum, mereka memang sahabat lama karena sama-sama alumni UGM begitu. Dan, malah sekarang justru di kalangan buzzernya yang mempersoalkan ini dan membuat berita-berita yang sebenarnya yang hoax itu mereka kan sebenarnya. Kalau dari fakta-fakta yang kita telusuri, akhirnya kita tahu bahwa Pak Ganjar maupun Pak Anies Baswedan ini sama-sama diundang oleh
kerajaan Saudi ya, gitu ya Mbak ya kelihatannya, makanya kemudian mereka bertemu di situ ketika makan siang begitu ya. Kalau Pak Anies memang dia pada wawancara dengan media begitu mengatakan bahwa dia adalah undangan dari Raja Salman gitu, yaitu Raja Saudi. Dan Pak Anies ini kemudian mengungkapkan bahwa dia diundang untuk tahun ini. Kita tahu pada tahun 2017 saya tidak tahu, sepertinya bukan haji sih ya kalau tahun 2017 dulu yang dimana dia makan bersama dengan keluarga kerajaan dalam suasana yang intim di meja besar apa dan sebagainya, memang terlihat akrab gitu ya, mungkin karena ya bisa jadi karena kemampuan dia dalam berbahasa Inggris dan bahasa Arab dan sebagainya, kita melihatnya sih seperti itu karena percakapannya bukan percakapan resmi tapi betul-betul. Hanya saja para pendukung dan relawan yang bijak yang dapat menangkap pesan kedamaian dari para calon tersebut. Karena itu, pesan yang ditangkap pendukung Ganjar dan Anies adalah Pilpres 2024 penuh dengan kedamaian dan keteduhan. Pesta demokrasi 5 tahunan ini akan menjadi wahana keriangan dan kedamaian menuju kemaslahatan Indonesia. Bersyukur sekali bahwa bisa mendapatkan panggilan haji tahun ini. Pak Anies kesini pribadi apa ada undangan dari kerajaan Pak? Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Doa untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih adil, masyarakatnya lebih makmur, insya Allah. Foto kebersamaan Anies dan Ganjar di sela menunaikan ibadah haji juga menunjukkan keduanya bersahabat dan tidak memiliki persoalan politik. Masyarakat diajak lebih arif dan bijak dalam menyampaikan pendapatnya, terutama tidak mengaitkan semua hal dengan berbau politis. Banyak buzzer yang sengaja meributkan undangan haji khusus untuk mempersonifikasi masing-masing calon. Jika Anies yang diundang haji khusus, maka dihubungkan dengan pergaulan internasional mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut yang lebih luas dibandingkan Ganjar Pranowo. Begitu juga Ganjar, diklaim mendapatkan undangan haji dari Raja, dinilai memiliki pergaulan internasional sama sejajarnya dengan Anies. Ia pun meminta agar pilihan politik tidak membuat keterbelahan di masyarakat. Assalamualaikum. Maju. Maju ya, Mas. Anies Jokowi. Jokowi 200. Anies 100.000. Terus. Jangan ini khusus ya, yang ini khusus. Jangan